bisa memahami ketika seseorang masih belum bisa bahwa memahami syariat hakikat tarekat hakikat marifat itu sebagai satu kesatuan dari kesadaran, maka bagi saya dia masih berada di fase proses pemenuhan terhadap pemahaman kesadarannya gitu. Sehingga yang seperti Chapman bilang itu, ketika dia sampai di tahapan dia menyadari syariat tarekat hakikat marifat bukan satu hal yang terpisah, melainkan bagian yang utuh dalam kesadaran dirinya, maka disitulah dia udah nggak bertentangan lagi dengan dirinya. Dia memahami potensi-potensi pertumbuhan dan yang utuh dalam dirinya. Nggak ada kontradiktif lagi, nggak ada perlawanan terhadap semua unsur itu. Maka bagi saya memahami itu ya disebut insan kamil. Rujukan saya adalah salah satunya Syekh Sirhin ini merupakan mursyid dari Thariqah Nasabandiyah. Dalam beberapa dulu saya belum paham juga, saya udah baca bukunya itu zaman, tapi saya masih dulu tuh menyepelekan syariat lagi. Lalu belakangan itu malah udah puluhan tahun saya bukan puluhan tahun, tapi beberapa tahun, kan itu tahun 2002-2003 saya baca bukunya. Sekarang udah masuk 2024, 2024-2025 inilah saya baru memahami, oh ternyata itu yang dimaksud oleh Syekh Sirhin gitu, bahwa sesungguhnya makom tertinggi itu abdun, karena beliau merujuk ke subhanallah asra bi abdihi lailan. Itu enggak ada kalimat subhanallah asra bi rasuli atau bi nabi, tapi bi abdi. Saya agak sedikit kaget kenapa saya Sirhin itu bilang yang itu sedikit tarekat hakikat marifat, semua itu sesuatu yang utuh yang memang harus dijalani sebagai hamba Tuhan gitu. Disitulah saya mulai menyadari, oh itu yang dimaksud maka yang aneh-aneh orang kejar-kejar misalnya, mohon maaf nih Caman, ketika orang lagi berjalan itu kan ketika terbuka alam tertentu, akhirnya dia tertarik dengan alam tertentu itu jadi dukun gitu kan. Ketika misalnya alam tertentu, jadi saya punya teman juga Caman, jadi dia bisa memang mengetahui beberapa hal ketika dia dapat fadilah dari proses perjalanan dia, sehingga dia bisa mengetahui yang saya lakukan apa, ini apa gitu. Tapi dia kemudian terlena di sana gitu. Jadi yang aneh-aneh itu yang kemudian menjadi jalan pilihan dia. Jadi kalau bahasa tadi sepakat terlena gitu, atau terpesona dengan kalau kita kalau dalam bahasa Islam kan ilah yang antara tasudi kan, wadah dua kamat lu gitu juga kita kan ya Allah ridhonya gitu kan. Bukan hal-hal yang sifatnya ya seperti itu. Bisa misalnya saya ketika berzikir di belakang saya ada suara gitu kan berkali-kali itu kan, saya biarin aja gitu. Ya banyaklah pertemanan saya, kemudian teman-teman saya itu ya menetap di yang membuat dia terpesona tadi. Jadi saya memahami yang Cakman pahami, pemahaman tentang insan kamil adalah mereka yang sudah memahami bahwa kesadaran syariat dan kesadaran tarekat hakikat marifat itu satu kesatuan memang nggak bisa dipisah, sehingga yang seperti Caman bilang cenderungnya memang melihat diri sendiri, bukan orang lain yang dilihat. Jadi aku lagi begini nih, terus saya begini, jangan beginilah. Nah tapi kemudian bisa Caman, saya mulai memahami juga di 2 minggu belakangan mengenai kata hadis al-ihsan. Maka ketika saya mau al-ihsan ternyata saya pahami secara bahasa Arab. Ihsan itu kan isim yang artinya kebaikan. Ketika ada al itu bermakna kebaikan-kebaikan atau kebaikan yang jelas. Saya pikir kok maksudnya apa? Oh ternyata ketika kita yang disebut bermusyahadah atau merasa seolah-olah tadi itu kan pada akhirnya cuma meninggalkan di awal itu kesadaran hamba yang menyaksikan sang Khalik berhenti di sana. Kan di sana nggak ada objek-objek lain, nggak ada objek selain dirinya. Nah bahkan kalau Caman pernah ngomong tadi itu ahadiyah, dia hanya melihat sang Khalik saja gitu. Lalu wahidiyah atau sosok nyawiji,
Tuhan itu nyawiji di mana-mana tuh ada kita memandang gitu kan. Tapi memang semakin dia itu tekun di sana, memang tidak aneh Cam. Jadi memang benar-benar sungguh Cam. Jadi nggak ada tuh tentang ketika dia melihat dirinya itu aksesoris atau atribut dirinya itu nggak ada. Misalnya dia seorang pejabat apa hilang itu nggak ada, cuma satu makna hamba titik gitu. Nggak ada permasalahan berikut tentang masalah dosa dan pahala gitu, nggak ada ribut-ribut, cuma seorang hamba titik dan hanya menyaksikan Tuhan atau disaksikan oleh Tuhannya. Lalu kemudian beberapa detik itu memang bisa les gitu, bisa benar-benar sadar itu benar-benar bobo kayak orang pingsan, kayak orang tidur pulas gitu. Nah, cuman itu peristiwa yang sifatnya haliah gitu, nggak menetap berbulan-bulan gitu, cuman ya beberapa detik saja gitu. Tapi saya setuju dengan yang pengertian makhluk hayat itu adalah ayat kehidupan. Ketika dia sudah tidak banyak menyangkal tentang kesadaran yang ada dalam dirinya, kan memang dia pada akhirnya saya pahami dia itu memang pengertian hidup tadi. Kalau yang menarik dari omongan Cakman itu kan mutu qabla maut gitu kan, matilah kau sebelum mati gitu kan. Jadi ya saya pahami tadi tuh Cak, bagaimana akal itu dalam tahapan tertentu mengalami proses bobo tadi gitu, nggak memproduksi apapun gitu, nggak memproduksi dualisme. Jadi akal kan memproduksi dualisme, benar salah, untung rugi, ya kan, baik buruk gitu kan. Tapi pada saat dia menyaksikan dengan tahalim musyahadah atau mukoroba dan segala macam, di titik tertentu memang nggak ada apa-apa lagi. Itu sih semacam ini aja caman respon yang itu mungkin perlu diluruskan atau diapain lagi. Terima kasih Caman. Lain dulu mungkin Bang Gaget menambahkan Pak pikiran Raden, monggo Pak Muhammad. Itu Aftan tadi mau ke itu kenapa Aftan? Apa Bunda? Ada disampaikan, ada yang ingin disampaikan. Kamu nanya. Kamu jadinya nurunin loka sama nurunin siapa tadi? Pikiran. Ya itu kan apalah rasa bertingkat ya, batas rasa ada rasa lagi gitu. Memahami sih kayak gitu. Tapi saya nggak bisa menjelaskan. Aku nggak bisa menjelaskan gitu. Karena saya nggak tahu hadis, nggak tahu apa, nggak ada orang bodoh. Begini saja, baca aja kitabmu yang ada pada dirimu itu. Bisa nurunin ayat ini, coba baca dulu. Perhatikan dulu. Sehingga kita nggak sempat mengurus orang lain. Silakan yang mungkin ada yang lain. Alhamdulillah saya baca kitab saya berkat Bang Ade Cakman ngeluarin kebutuhan untuk Ade, ternyata nyenggol-nyenggol untuk kebutuhan saya juga ke depannya. Alhamdulillah. Ini yang baru datang Bang Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Mungkin ada yang kata-kata yang ingin disampaikan, silakan. Baru nyampe, lanjut aja. Menggigit aja kalau itu, silakan. Apa ya Bunda? Gak ada roti. Karena repot yang disampaikan Bang Ade ini, saya kan itu loh minim apa-apalah. Bunyi apa tuh? Gemang. Dari kan gemang yang siapnya. Jadi ya saya termasuk kebingungan gitu yang disampaikan Bang Ade ini, karena saya minim tauhid fikih 0, sedikit bisa baca sholat Al-Quran aja tanda baca itu. Yang disampaikan Bang Ade ini ya
saya baca ini sepertinya masa depan saya gitu, yang saya belum rasakan. Jadi Bang Ade ini bisa berangkat dari atas, mungkin ada sebagian lompat yang dibilang Cak Man itu. Kalau saya berangkat dari bawah, kebanyakan melulu banyak dengar dan banyak dalam diri. Intinya D2, mendengar dan diri. Mampu apa dari banyak dengar dan di dalam diri itu saya praktekkan dengan yang terjadi di keadaan di dunia sekitar saya gitulah. Itu intinya berangkat saya dari bawah. Nanti semoga nanti ketemu di tengah-tengah kami doa Bang Ade. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Cak Man. Sukses selalu Bang Keke dan semuanya. Kasih. Jadi tadi kan bahasan tentang ayat-ayat tadi. Memang melintasi dulu, selesai dulu, masuk ke dalam gua, masuk ke dalam akunya, baru ketemu nanti air kehidupan. Apa yang ada di dalam aku itulah. Kuncinya di sini. Kita mencoba mengkaji ya. Aku ini diliputi oleh 4 anasir. Tapi bukan anasir air api yang itu. Anasir yang pertama aku diliputi dengan nafsu. Ketika melihat diri, maka aku ini yang nampak antara nafsu. Ketika melihat jiwa, aku ini adalah alam semesta. Ketika melihat hidup, aku adalah sir. Aku adalah rahasianya. Dan ketika aku memandang kepada Tuhannya, dia hanyalah utusan seperti Nabi Khidir. Jadi akunya Nabi Khidir itu sudah masuk ke dalam akunya Allah. Nah, akunya Allah itu yang dimaksud dengan air kehidupan tadi, air keabadian, sifat pakunya Allah tadi. Nabi Khidir sudah memandang akunya Tuhan tadi, dia nggak ada. Kalau sudah mentiadakan diri, kata Tok Guru, jangan sampai nampak adanya diri. Baru nanti bisa keluar dari gua itu, keluar dari keakuan. Dia menjadi walinya Allah, dia menjadi utusannya Allah. Seperti itu, intinya di situ. Perjalanan harus mengenal dulu, dia terjebak dengan ruh. Ruh itu ruh nabati sampai ruh robbani nanti ketemunya alam. Ketika masuk ke makna ruh robbani, alam ketuhanan atau disebut alam akhlakiyah. Alam akhlakiyah ini tidak bisa digambarkan lagi. Kata ayin tiada perumpamaan, tiada penyaksian dan sebagainya. Yang nampak hanyalah kekosongan, tidak ada apa-apa di sana. Karena memang batasan pada makhluk itu sendiri tidak bisa melampaui apa yang Allah kehendaki. Dia tidak bisa melewati batasan dan kemanusiaan, kecuali dia melepaskan keakuan tadi tenggelam. Dia nyebur masuk ke dalam alam akhlak. Ketika masuk di situ ya dia diperjalankan. Nah, kalau perjalanan Nabi Khidir melintasi ruang dan waktu, maka beliau itu abadi. Kalau Nabi Ilyas, dia masuk kepada alam surga. Dia tenggelam di situ, ditenggelam sama Allah di situ. Kalau Nabi Idris di taman-taman surga, sedangkan Nabi Isa di pintu langit dan di langit ya, dan diangkat ke langit. Nah, semua itu karena tenggelam di dalam alam akhlakiyah. Dia minum air kehidupan tadi. Nah, itu dulu dari Cak Man ya. Kalau silakan dikoreksi, silakan bertanya, silakan berkoreksi. Terima kasih Cak Man. Gitu ya Bang Dino yang di bawah, yang kamu naik. Insya Allah Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Silakan lanjut Bang Ade. Mungkin ada lagi.
Iya, terima kasih Bang Geger. Ya, saya juga awalnya pusing Bang Geger. Tapi insya Allah kalau kita yakin Allah kita akan dibimbing. Jadi saya ngalamin itu kan dari mulai kelas 2 SMP Bang Geger. Sampai sekarang ya masih menjalani prosesnya. Insya Allah Bang Geger. Kalau Bang Geger sering ada di majelis seperti ini dengan Cak Man sebagai narasumber pokok dan kita kemudian kenapa saya bilang Cak Man itu bagus dari sisi disiplin praktek kemudian pengalaman tauhid karena yang disampaikan oleh beliau itu utuh gitu baik dengan referensinya dan hendaknya komalisi seperti ini bukan kemasukan orang-orang yang nanti cara berpikirnya lain misalnya dengan cara filsafat atau materialisme. Walaupun ada falsafah seperti Ibn Arabi atau Syabuddin As-Surawardi gitu ya, dengan isrohiyahnya itu. Tapi ini bagus untuk bagi kita orang yang ingin mempelajari dan pengalaman bertauhid tadi. Nah yang seperti Kak Man bilang ini masuk dengan alam ahadiyah atau kesadaran ahadiyah itu kan kalau kita sudah bisa gini Bang Geger, kalau kita sudah bisa zikirnya itu seolah-olah melihat Allah, nanti itu kan berfokus kesadaran itu berfokus kepada maknawi atau pengertian Allah yang tembus ruang dan waktu. Jadi kita harus paham dulu gini bahwa saya ngomong ke Bang Geger ya. Lanjut. Bahwa Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Apa itu ruang? Ruang itu panjang, pendek, tinggi, lebar, luas. Itu ruang, Bang. Sedangkan makhluk itu pasti ada di dalam ruang. Dan makhluk itu pasti kena namanya waktu sekarang yang karena putaran bumi itu kan di rotasi atau ya segala macam yang terkait dengan masalah surya, maka muncul yang namanya matahari terbit pagi, siang, sore, malam, sehingga melahirkan namanya waktu. Allah kan tidak terkena itu semua. Bang Ahmad maaf dulu ya, mau naik. Lanjut Bang. Jadi gini Bang Geger. Kita ini kalau dalam ilmunya Allah ilmunya kan kita nggak keluar dari ilmunya Allah Bang Geger. Misalnya gini Bang Geger sama saya sama-sama membayangkan HP, TV, gelas, coba kita bayangkan. Pertanyaan saya, gelas, HP itu kan tidak berada di luar bayangan kita. Ada di dalam bayangan kita. Semua alam semesta ini ada dalam ilmunya Allah. Gitu kan. Sehingga kita nggak keluar dari ilmunya Allah. Artinya itu kan semua ditembus oleh Allah semua. Nah, ketika Bang Geger udah paham ini, lalu makna tadi yang saya jelaskan tadi itu seperti hadis Al-Ihsan. Engkau seolah-olah melihat Allah, artinya melahirkan image Allah yang meliputi alam semesta dan menembus semuanya. Nah itu Bang Geger nikmati terus. Gitu kan, itulah kemudian ketika udah nggak ada lagi bayangan apapun, gambaran apapun, kecuali hanya seolah-olah melihat Allah, itu yang disebut ahadiyah, kesadaran esanya, Allah yang esa. Jadi kita udah melihat selain Allah. Gitu. Nah, ketika kemudian abang melihat Bang Geger melihat kemana-mana istilahnya Allah di mana-mana dalam pengertian Allah nggak terikat waktu. Nah itu disebut kesadaran wahidiyah. Jadi Allah itu ada di mana-mana, nggak nempel sama benda-benda ini, tapi semua itu ditembusi oleh Allah karena semua adalah ilmunya Allah. Ketika kesadaran ini penuh di abang, nah itu bagus. Saya tadi kalau tasbih dengan nafi isbat tadi saya pahami la ilaha illallah nggak ada yang kecuali Allah. Dan saya saat itu langsung
semua Semua sirna kullu syai'un halikun. segala Segala sesuatu sesuatu itu itu rusak illa illa wajhahu, wajhahu, kecuali kecuali wajahnya wajahnya Allah. Allah. Ya udah Ya kita udah kita coba terus seolah-olah dan kemudian itu terus kita zoom, kita kita perbesar. perbesar gitu kan. Di situ Di kan situ nanti kan nanti akan akan kita sampai kita pada sampai yang pada namanya yang namanya nafsu nafsu mutmainnah. mutmainnah. Ya, Ya iya tuan iya nafsu tuan nafsu mutmainnah. mutmainnah. Jadi Jadi tenang kita. tenang kita. Bahkan di Bahkan di situ situ Rodiyata Rodiyata Mardiyah kita Mardiyah nggak ribut, nggak protes tentang semua ketetapan-ketetapan yang sedang terjadi pada diri kita. kita. Karena apa? Karena apa? Karena Karena kesadaran itu itu sudah mengezoom Allah Allah tadi tadi dalam dalam konteks konteks seolah-olah tadi. seolah-olah tadi. Makanya kan kalau misalnya dalam beberapa hadis misalnya Afdhalul iman an ta'lama anna Allah haitsu ma kunta. Iman itu kan engkau mengetahui. Padahal itu level mengetahui loh. Mengetahui di mana saja Allah itu berada. Di mana saja kamu berada ya Allah ada. Atau Allah berada di mana saja. Itu kan level pengetahuan bukan level Arafah. Kalau pengetahuan berarti teks yang kemudian masih dipahami dalam konteks akliah kita, akal kita. Tapi kalau Arafah itu ilmu yang bukan cuma teks, tapi maknanya ada di otak kita atau di akal kita. Tapi kita nikmati, kita hayati, kita resapi. Nah itulah nanti munculnya tadi seakan-akan. Banyak hadis yang tahu misalnya gini, fadilah tahjid amamak. Jagalah Allah mesti berzikir. Maka engkau akan melihat Allah di depanmu gitu kan. Kau akan menemukan Allah di depanmu. Itu bukan Allah dalam artian zat yang itu, tapi saking nikmatnya Arafah tadi, penghayatan tadi. Maka seolah-olah engkau merasakan hadirnya Allah gitu. Di sini Bang Geget. Ketika Bang Geget sudah memahami konteks tauhid ini, kemudian di Arafah dihayati, itu sampai ke sana insya Allah Bang Geget. Itu saja sih yang bisa dilengkapi oleh Cak Mani dan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf, saya tadi dari belakang. Gimana? Kok terakhir nyebut nama saya? Tadi saya ngomong Bang Geget tadi. Jadi Bang Geget kalau mau yang seperti Bang Cakman sampaikan, yang disebut dengan hadiah, itu adalah kesadaran. Bisa diulang nggak? Yang Bisa dulu, Bang Ade. Penting ini. Lanjut. Iya. Jadi pertama pahami dulu tauhidnya dalam artian gini. Allah itu tidak Enggak, Cakmannya tadi itu bahas apa dulu? Tentang apa Cakmannya? Pendek. Biar nyambung. Tadi saya dari penjelasan dari Cakman yang panjang, saya memfokuskan ke Bang Geget terkait penjelasan Cakman masalah kesadaran hadiah. Hadiah kan dari kata ahad. Oh nanti dulu itu tujuh latifah dulu. Satu-satu saya penuh saya. Aduh. Belum praktek 7 latifah. Ya, Cakman 7 latifah dulu. Iya. Baru dapat saya. Mohon maaf Ade. Untuk Mau Penuh saya nanti satu-satu. Gak apa-apa siap. Kata Cakman langsung digradak, nggak pakai 1, 2 detik latifah itu langsung semuanya kena. Dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Makanya ketika kita berada di hadiah itu seperti Cakman bilang, ya hadiah itu kan pada akhirnya karena Arafah yang arifu, ya kan? Irfan. Ini orang Syiah bilang Irfan. Kalau saya kan orang Sunda, itu pakai tasawuf. Arafah yang arifu itu sebenarnya kalimat ini sangat beda dengan alama yang alamu. Kalau alama yang alamu itu mengetahui. Walaupun kadang-kadang itu dipadankan yang sama. Misalnya al-imanu ma'rifatun biqalbi. Artinya iman itu penghayatan atas pengetahuan tentang Allah. Ketika Nabi bilang tiada Tuhan selain Allah, itu teksnya, itu syariatnya, panduannya. Tapi itu jadi pengetahuan di akal. Nah, bentuk arafahnya adalah dihayati, gitu. Kalau Cakman bilang tadi dengan zikir nafi isbat yang la ilaha illallah itu kan sebenarnya mengalami fase pertumbuhan kesadaran dari teks bahwa tidak Tuhan selain Allah, kemudian main di akal atau di ilmu, kalau memang nggak ada terus dia illa istisnaiyah gitu, mengecualikan apapun kecuali Allah. Tapi nanti naik dia frasa dia.
dengan dengan sendirinya sendiri dia akan naik di level rasa, di di level di mana itu itu dihayati gitu. sehingga Yang yang Cak bilang tadi, dia bisa nangis kadang-kadang tanpa ada pikiran apapun dia nangis karena itu mengalami katarsis gitu. Mendapat emosi yang kemudian menyadari dirinya penuh dengan dosa gitu. Nah, di sini Arofa atau tadi yang Bunda bilang kita ini semacam kayak mau lompat gitu ketika kita fokus di hadiah atau di wahidiyah ini. Jadi hadiah ini adalah kesadaran yang bersifat hanya melihat Allah. Itu Apa? Ternyata Tandanya adalah al-ihsan. al-ihsan. Apa itu Apa itu al-ihsan? al-ihsan? Seolah-olah melihat melihat Allah. Allah. Nah, seolah-olah melihat Allah baru tidak ada kontradiktif kontradiktif di di pikiran kita. Kalau Kalau kita kita sudah sinkron dengan pemahaman bahwa Allah nggak terikat oleh ruang waktu gitu. Allah Allah itu justru menembus ruang waktu gitu. Kenapa menembus? Karena semua makhluk ada di dalam ilmunya Allah. Seperti Seperti saya saya menghayalkan semua benda-benda apapun, semuanya itu ada di dalam benak saya, bukan di luar benak saya. Sama semuanya alam semesta ini nggak ada di luar ilmunya Allah, semua di dalam ilmunya Allah. Artinya Allah nggak terikat keluar ruang waktu dan dan menembus ruang dan waktu. Nah, kita kita bisa bisa mengambil image ini, ya kan? Makna ini kita ambil dan kita rasakan resapi gitu. Ya kan? Sehingga kita bisa merasakan seolah-olah memang dalam benak kita dan rasa kita Allah itu menembus segalanya bahkan luar biasa saya, dan kita bisa istiqomah di situ. Maka nanti secara sunatullah kita akan masuk namanya alam hadiah yang kita lihat cuma Allah doang. Kalaupun ada kita pun sebenarnya nanti cuma titik hamba, nggak ada pengertian apa-apa, nggak ada nama Ego, nggak ada silsilah Tuhan, nggak ada. Cuman bertitik di hamba dan merasakan bagaimana Allah itu meliputi segalanya termasuk dekat dengan diri kita. Nanti kita juga hilang, tinggal sisa satu doang, yaitu makna Allah yang meliputi segalanya itu tinggal satu itu. Bang Ade, Itu namanya disebut emang. jadi kan yang sampai ke penyaksian itu kok cuman Caman. Nah, sekami di bawah-bawahnya jauh. Caman tadi menerangkan 7 latifah terus tambahan di bawah pusar tadi. Yang kami butuhkan itu aja, tolong lebih dilebarkan lagi dari Caman 7 latifah sama yang di bawah pusar. Nah, itu yang monggo Bang Raden monggo. Lah. Kalau saya Bang Geget yang dia sampaikan tadi Bang Bowo itu perkataan baginda Ali, malam yang dan nampak memang jelas. Tapi bagi kita semua di sini itu dalam tahapan dalam pelajaran. Siapa? Jadi kalau kita yang disampaikan Bang Geget merujuk kepada yang Cakma, saya melihat di Al-Quran itu gini. Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf berkata, wa ma ubari'un nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi. Tidaklah aku terbebas dari godaan nafsuku. Jadi asbabul ini adalah ketika Nabi Yusuf itu hampir saja mengikuti hawa nafsunya dengan bujuk rayunya Zulaikha. Nah, makanya beliau bilang sesungguhnya nafsu itu memerintahkan pada kekejian nafsu amarah. Nah, ini kan sama, cuman mungkin peletakannya agak berbeda dengan Cakman tadi. Jadi saya memahami yang disebut nafsu amarah atau nafsu yang cenderung dimaknai secara umum oleh Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali bilang, kalau tadi Bang Raden bilang masalah hati, masadat dulu, salah dulu. Imam Ghazali mengurai ternyata di dalam hati itu ada yang namanya latifah, yaitu potensi lembut yang nggak tampak mata. Di antaranya adalah nafas. Cuma nafas ini kan kecenderungannya dikaitkan dengan hal yang negatif gitu. Lalu kemudian ada yang namanya akal. Akal ini adalah fikro. Memang Imam Ghazali lebih simpel, lebih sedikit berbeda dengan penjelasan yang rinci tadi seperti Cakman tadi. Tapi saya berangkat dari ayat ini bahwa manusia itu memang ada yang namanya nafsu amarah. Jadi kalau saya memahami nafsu amarah itu nafsu yang tidak banyak atau belum banyak mengerti ajaran moral, ajaran hukum.
Nah, Nah, ketika Nabi Yusuf hampir saja terkena, itu kan itu kan menurut menurut tafsirnya tafsir Ibnu Ibnu Katsir, Katsir, Nabi Yusuf Nabi tuh Yusuf ingat tuh dua ingat hal. dua hal. Dia Dia ingat ingat ayahnya ayahnya sebagai seorang nabi, sehingga dia berpikir, wah, aku ini ini kan seorang nabi. nabi. Bapakku ini Bapakku adalah ini hamba adalah hamba Allah. Allah. Aku juga Aku hamba juga Allah. hamba Kalau Allah. aku Kalau aku seperti ini berarti aku merusak nama ayahku ayahku atau tidak tidak mengikuti ajaran ayahku. Lalu Lalu dia juga ingat Kitfir. Kitfir. Kitfir adalah Kitfir adalah tuannya dia yang telah menyelamatkan dia dia ketika diperjualbelikan oleh budak, walaupun atas atas rayuan Juleha Juleha kepada kepada Kitfir Kitfir untuk membeli Nabi Yusuf sebagai budak. Lalu berpikir Nabi Yusuf kan saya kurang terima kasih dong kalau sampai berzina dengan istrinya Kitfir. Artinya Allah memberikan rahmat atau pengetahuan ilmu tentang baik buruk. Bagaimana menghargai jasa orang dan berbuat baik kepada Nabi Yusuf saat itu adalah sebuah burhan atau pengetahuan yang berasal dari ingat ayahnya dan ingat Kitfir. Ayahnya Kitfirnya stimulan untuk menyadari atau mengendalikan nafsu amarahnya yang jahat ini untuk mengikuti ajaran Nabi Yakub dan untuk menghormati Kitfir. Namun di tengah sebelum masuk nafsu marhamah ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu yang saya pahami kan dalam Al-Quran nafsu yang penuh penyesalan gitu. Jadi dia tahu udah mendapatkan marhamah, udah saya memahami nafsu marhamah itu hidayah Allah. Seperti misalnya di Nabi gini, man yazdad ilman lam yazdad hudan lam yazdad ilallah illa budan. Barang siapa yang tambah ilmu tapi nggak tambah dekat sama Allah, dia nggak tambah dekat sama Allah, tapi tambah jauh. Artinya marhamah ini adalah hudan, yaitu petunjuk yang kebaikan terkait ajaran atau takwa kepada Allah. Sedangkan lawamah ini adalah nafsu yang masih berada ditarikan antara kedua. Dia masih dalam tarikan amarah, dia masih adalah dalam tarikan marhamah atau ilmu agama atau hikmah, gitu kan. Nah, marhamah ini juga jejak dia berada atau istiqomah di wilayah ilmu agama, ilmu tauhid, syariat dan segala macam. Nah, ketika dia mendalami lebih jauh bahwa ilmu Allah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, maka dia akan terfokus melihat Allah dari sifat Rahman Rahimnya. Ketika dia hanya mabuk di situ, sifat Allah yang dia lihat, betapa sayangnya Allah memberikan saya ilmu ini bentuk sayangnya Allah. Dan dia hanya melihat sayangnya Allah, maka dia akan naik yang namanya nafsu mutmainnah. Kenapa ada di situ? Karena objek lain selain Allah yang Rahman itu nggak ada. Yang ada hanya sifat Allah yang dia lihat dan itu menguasai kesadarannya. Maka dia masuk nih salah satu ini juga salah satu yang masuk di ahadiyah. Cuman dia melihat Allah dari sisi sifatnya. Nah dia karena nggak dipikiran itu nggak banyak objeknya cuma satu, yaitu Allah Ar-Rahman. Dia akan masuk yang namanya mutmainnah, ketenangan. Nah sebelum dia istiqomah di nafsu mutmainnah ini, dia masih dalam tarikan Rahman, masih terlibat dengan nafsu natikiyah berpikir. Karena di Ar-Rahman ini rinciannya adalah dia jadi suka berpikir, menganalisis, komparasi, gitu kan. Jadi mirip filosof lah, gitu. Jadi lahirnya ilmu usul fikih, ilmu fikih itu karena renungan gitu kan. Nah, namun demikian ketika dia menemukan titik terang dari ilmu tersebut, dia bisa jatuh di kegelisahan, ya kan? Di nafsu lawamah tadi. Nah, kalau dia udah istiqomah melihat sifat Rahman ya Allah secara terus-menerus, dia akan masuk yang disebut nafsu mutmainnah. Ya ayat nafsu mutmainnah irji ila rabbika tamardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nah, ketika dia istiqomah di nafsu mutmainnah yang secara mental atau secara kejiwaan
sadarnya cuman melihat Allah Ar-Rahman, sehingga yang lain nggak kelihatan. Bahkan ketika melihat yang lain pun dia melihat Ar-Rahman di sana. Maka di sana nggak ada lagi pertentangan. Yang disebut pertentangan kan karena kita mikir dualisme, baik buruk, dan itu muncul objeknya, orang yang kita suka atau orang yang tidak suka. Kalau ada objek itu di pikiran kita, gitu kan, yang kemudian masih mempertentangkan mereka secara wujud, gitu kan, maka sulit untuk mencapai namanya mutmainah. Nah, mutmainah yang secara istiqomah ini cuma melihat Ar-Rahman saja, satu potret Ar-Rahman, maka tidak ada pertentangan ini muncul yang namanya puas. Dia tamardiyah, gitu. Jadi dia mendapat apa namanya sesuatu hal yang puas. Kalau di hati kita puas, berarti kita sebenarnya diridhoi Allah. Kalau di hati kita nggak ada pertentangan, puas dan berdiri pada ahadiyah atau wahidiyah, itulah yang disebut mardiyah, gitu. Itu yang saya pahami. Jadi peralihan yang namanya jiwa dengan segala macam yang Pak Caman bilang karakternya dengan perilakunya memang ada. Perilaku nafsu amarah itu cuma mikirin perut, gitu kan. Dari mulai diri sendiri itu kekuasaannya perutnya dan di bawah perut. Itu aja yang ada di otaknya dia. Gitu. Tapi kalau udah masuk marhamah, dia mulai itu variabel atau objek yang dipikirkan bukan hanya perut di bawah perut, tapi ilmu yang meliputi tentang manusia. Misalnya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu sosiologi, ilmu jiwa, itu dia pikirin terus. Banyak ilmu yang udah tumbuh di dalam pikirannya. Tapi itu masih nafsu marhamah, nafsu yang terjebak pada natikiyah, berpikir. Itu memang baik untuk perkembangan ilmu. Gitu. Cuman tidak baiknya kalau belum ke dalam lagi kita hanya jatuh pada perdebatan karena ingin menunjukkan ego kita yang memiliki perbendaharaan ilmu. Tapi ketika dia masuk menyadari, ngapain saya itu merasa pengen tampil ilmu punya Allah. Kedudukan asli kita kan al-insanu mahalul fatawanisya. Makom kita itu yang hakiki adalah tempatnya salah dan lupa. Bentar Bang Ade. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Tadi bilang perdebatan. Gimana cara menghindari perdebatan? Lanjut. Ya tadi Pak. Kalau saya nih kan sering banget ikut komal. Akhirnya saya dinasihatin sama diri saya sendiri. Sekarang apa yang kamu cari dari komal itu sih? Udah buat sini. Bukankah menikmati wajah Allah atau seolah-olah melihat Allah itu lebih enak, lebih nikmat, lebih tenang, bahkan lebih puas dibandingkan larut dalam perdebatan, sehingga kamu harus menyusun rasio argumentasi. Ketika kamu meneliti si A, ternyata ada rasio yang batal di sana, ada kalimat yang batal di sana, yang ada pada akhirnya saya terlalu banyak memasukkan di dalam kesadaran objek-objek, Bang. Tapi kalau untuk Bang Geget ada perlunya, karena memang perlu banyak untuk menyusun tangganya, Bang. Tapi hati-hati Bang, benar terjebak kepada tadi. Iya. Saya dikritik sama diri saya sendiri, Bang. Apa sih? Saya justru malah senang dengan komal ini. Komal ini sifatnya disipliner. Jadi bertahap dan sampai ujungnya. Itu yang saya maksud. Benar diskusi seperti ini. Bener. Kenapa kok Bang Ade saya kasihan kok diserang terus gitu di komal lain? Bang Ade, saya kasihan dengan Bang Ade, komal lain diserang terus kok di sini asik gitu loh. Itu yang saya pertanyaan besar itu, gimana solusinya? Mumpung ada Caman, tanyakan dulu itu gimana solusinya. Saya ikut itu loh, prihatin gitu loh. Lanjut. Kasihan. Gini Bang Geget, kalau saya pribadi, saya pakai pandangan gini Bang Geget. Walaupun saya diserang kan Bang Geget secara kemanusiaan kasihan sama saya. Saya pakai pandangan gini, pandangan hakikat. Jadi semua kita itu lemah yang kuat hanya Allah. Sehebat apapun mereka menyerang saya, serangan mereka itu lemah yang kuat hanya Allah.
dan sehebat apapun sebenar apapun ucapan saya itu lemah karena yang benar hanya Allah. Dalam ketika saya di sini saya udah merasa apa-apa lagi. Lanjut Bang Raden. Betul. Lanjut yang lain. Itu Bang Raden Geget. Jadi Bang Geget saya tuh ketika berdebat itu saya menggunakan pandangan hakikat itu. Pokoknya sekuat apapun yang mereka prasangkakan, mereka kan lemah sebagaimana saya merasa misalnya pandangan saya ini lebih baik, itu tetap lemah Bang secara hakikat. Itu kan cuma perasaan di daerah saya aja yang saya merasa baik. Padahal hakikatnya lemah. Saya pakai pandangan itu, makanya saya tidak merasa sedih gitu. Bahkan ketika saya sedih pun sedih saya lemah. Ini kan hanya cara pandang saya yang salah terhadap respon manusia ketika saya bersedih. Artinya kesedihan itu nggak ada. Kesedihan itu ada karena ada dualisme. Gitu. Saya pengen diterima, gitu kan? Saya nggak menerima. Itu kan dualisme. Pikirku, ketika saya masuk ke hakikat, pikirku gini Bang Raden. Ada gitu. Pikirku, apa perlu saya turunkan kayak ada Bang Ade? Apa perlu kayak si Raden? Ada kan Raden juga, dia pinter tauhid fikih juga. Itu saya turunkan ilmu senggol bacok. Kala ada yang nyenggol, ilmu kanuragan keluar bacok gitu loh. Senggol dulu baru bacok gitu loh. Jadi kalau saya gini Bang Geget, saya kan juga belajar balago mantek filsafat. Itu bisa saya patah-patahin semua. Kan Bang Geget lihat saya mata-matain baca dengan cara filsafat. Iya, itu ilmu senggol bacok itu. Benar. Iya, itu kan gampang. Mereka kan pakai ilmu yang dasarnya materialisme, yang munculnya antropocentris. Yaitu akal manusia, intinya manusia sumbernya. Dan saya udah menguasai itu, misalnya dia ngomong masalah moral. Ya saya bisa ngomong masalah moral dengan filsafatnya Marcus Desade. Cuma kan itu pada akhirnya cuma melahirkan debat-debat kusir, Bang. Kalau yang ini bagi saya bagus nih. Bang Raden dan semua bagus. Satu garis di sini, satu garis terus. Satu frekuensi. Jadi seperti itu Bang Geget. Terkait permasalahan nafsu tadi amaro ya Bang Geget. Jadi saya memahami apa nafsu itu amaro. Kemudian lawama, marhamah, mutmainah, rodiyah, mardiatan tadi nafsu rodiyah. Betul itu. Jadi saya memahami nafsu itu di sana. Dan itu sama persis sebenarnya dengan yang Cakman bilang itu. Monggo. Terus yang senggol bacok itu nafsu bukan itu? Ada yang nyenggol bacok balik gitu loh. Jadi keringatan dengar. Pendekar zaman dulu itu pendekar ribuan tahun yang lalu turun dari gunung. Dia kan anti bacok, dapat ilmu dari gunung itu, turun terus ada yang nyenggolnya langsung disenggol, langsung dibacoknya gitu. Jadi gini, omongan kita itu belum selesai seperti zaman yang kita dengarkan atau Bang Raden dengarkan. Kalau di mereka tuh kita belum tuntas, langsung dibacok, langsung diserang dengan paham materialisme mereka. Saya ketawa aja. Kan saya juga pernah ateis segala macam udah pernah gitu. Jadi saya tawa aja gitu. Paham. Tapi sekarang nggak pakai lagi. Oh, ilmu senggol bacok dibuang. Betul Bang Raden. Bang Raden udah saya buang. Oh, dibuang, alhamdulillah. Nggak ada gunanya. Debat terus. Saya kan kurang motivasi sendiri. Ditanya, kamu ngapain? Gitu. Kamu cari apa? Bukankah kamu dengan menikmati Allah udah cukup apa harus sana yang kemudian malah memperkuat kalau bahasa Bang Raden kesadaran aku tuh melahirkan banyak objek gitu. Dan objek itu akan melahirkan benar salah dan segala macam. Makanya saya diundang sekarang itu. Saya lihat ketika memang intinya orang-orang yang cuman membangun kontradiktif gitu. Ya saya tidak menyalahkan mereka karena mereka kan. Gitu ya udah saya nikmatin aja yang seperti begini. Maka saya diundang beberapa kali yang
tempat untuk perdebatan perdebatan seperti seperti itu, itu, ya udah. ya udah. Tapi yang Tapi yang seperti seperti Cakman bilang tadi, ketika kita kita sudah sudah penuh penuh gitu gitu Abang Geget, Abang Jeget, kita tuh kita akan tuh tahu akan tahu bagaimana bagaimana menempatkan diri diri gitu. gitu. Kita nggak Kita akan nggak mudah akan di mudah di framing, framing, nggak akan gitu, mudah nggak akan mudah dibentuk dibentuk oleh di luar diri diri kita, kita, tapi berangkat berangkat dari dari diri kita diri kita sendiri. sendiri. Makanya ada yang namanya pengingat diri kita tuh dalam kitab Nasaul Ibad itu ada ketika Rasulullah bilang tanyakan hatimu gitu. Nah emang kalau kita udah sering lihat lihat hati itu hati, kita akan kita sering akan sering dinasehatin dinasehatin diri diri kita kita sendiri. sendiri. Jangan Bang Bang Geget Geget, gitu. gitu. Jadi tanpa Jadi tanpa dinasehatin dinasehatin orang lain, kita sangat peka gitu Baik, Bang Lade. kita udah terjebak. Tanyakan Siap, yang siap. lain dulu, siapa tahu ada yang lain ada mau itu, ada maunya, lanjut. Monggo yang lain. Monggo Bang Cakman atau Bang Raden, monggo. Lanjut cuman. Lanjut Den. Sudah dipersilakan Den. Den lagi. Lanjut. Den lagi. Jadi kalau perdebatan itu mengeluarkan unek-unek tadi masih di kepala. Jadi ibarat kata kalau kita tadi belajar latifah beda dengan apa namanya lubang ya. Latifah itu kelembutan yang sifatnya itu lebih kerasa. Itu bisa dirasakan perdebatan itu menimbulkan kepala ini puyeng sebenarnya karena angan-angan yang bekerja di ubun-ubun tadi itu belum ketutup terbuka sehingga masuk terus angan-angan ini ketemunya ini seperti orang itu mau ke Jakarta bisa Kasim kan itu ada ujung pangkalnya muter aja. Nah ini yang menimbulkan orang itu jadi hanyut dengan pemikiran tadi. Efek sampingnya yaitu tadi membuat orang nyaman. Itu harus diturunkan, ya ditutup dulu sudahlah. Misalnya dengan zikir la ilaha illallah. Kalau realnya gimana? Dari zikir nafi isbat sendiri. Ya kita serahkan kebenarannya milik Allah. Maka banyak cabang-cabang kebenaran yang merujuknya itu ya ujungnya kepada Allah. Allah itu maha mengetahui melewati siapa saja. Misalnya melewati ini, Kang semua itu punya pendapat masing-masing. Ini ibarat kata laut itu banyak sekali cabang-cabang sungainya. Jadi itu cara menutupnya ya la ilaha illallah. Kita menyadari bahwa semua muara ujungnya ke laut juga. Selesai. Setelah selesai dari ubun-ubun ketutup turun ke jidat tadi. Di jidat itu menimbulkan suatu sifat-sifat yang lebih cenderung kepada dirinya sendiri. Biasanya menimbulkan sifat ya amarah, masih mudah marah. Kalau nggak cocok itu kadang protes, masih menimbulkan perbedaan. Itu terus ditutup lagi dengan perbedaan itu katanya Rasul Ibrahim umati Ahmad. Jadi jadikan perbedaan kita adalah menurut dia begitu menurut kita begini ya sama-sama mempunyai berbeda. Ini cara-cara sederhana untuk menutup hati dengan kalimat la ilaha illallah dalam arti isbat. Perbedaan itu semua adalah bagian dari rahmatnya Allah. Baru nanti kalau tutup sampai ke dada ujungnya kan ke latifatul qalbi tadi ya, langsung ke latifatul qalbi. Inilah yang terbuka latifatul qalbi ini tempatnya iman, Islam, ihsan, tauhid, ma'rifah. Ini kalau sudah terbuka baru nanti kita akan menemukan hakikat siapa aku. Kalau keluar tingkat kesadaran ya tentang latifah tadi dihubungkan dengan amarung. Sifat amarung itu munculnya dari latifah hati, lapisan hati yang paling luar yang dengan figur atau yang antara apa yang didada ini masih terkoneksi dengan apa yang ada di alam pikiran. Jadi sifatnya masih rasional.
orang yang orang yang bisa bisa memahami memahami kesadaran kesadaran antara antara rasa dan rasa dan rasional ini rasional sudah ini sudah jalan jalan sinkron, sinkron, tapi tapi lebih lebih cenderung kepada kepada hati hati dia. dia. Ciri-ciri Ciri-ciri memahami memahami hati hati itu itu sesuatu yang sesuatu yang kadang-kadang kadang-kadang nggak nggak perlu perlu dijelaskan, dijelaskan, tapi bisa tapi bisa dimaklumi. Ya dimaklumi, udahlah, ya udahlah dimaklumi dimaklumi saja. saja. Karena secara Karena secara pikiran pikiran dia dapat dia dapat poinnya, tapi poinnya, dia tapi dia nggak mau nggak mau capek-capek capek-capek mencernanya. mencernanya. Sudahlah, Sudahlah, kita ambil kita ambil poinnya, poinnya intinya saja. intinya Ya saja, udah, ya udah. ketika sudah Ketika sudah diambil diambil intinya, intinya masuk ke masuk ke kesadaran yang kesadaran paling yang paling dasar, dasar, yaitu yaitu hati hati tadi. tadi. Nah, di Dan dalam di dalam kesadaran kesadaran lapisan lapisan hati yang hati paling yang luar paling yang luar yang disebut disebut sudur, sudur, ini yang ini yang bisa bisa membuat seseorang itu seseorang itu bersatu bersatu frekuensi. frekuensi. Sadar atau Sadar atau kesudur ini kesudur tadi, ini tadi lapisan hati lapisan paling hati luar paling ini, luar ini, kita kita bisa bisa berdialog berdialog seperti ini. seperti Oh, ini. Cak Oh, Man Cak Man benar. benar. Oh, Bang Oh, Geget Bang benar, Geget kan benar, satu kan satu frekuensi. frekuensi. Ini Ini potensi yang potensi ada yang di ada di dalam dalam sifat sifat dari dari amaro amaro tadi tadi yang yang bagus bagus ini. ini. Amaro itu Amaro kalau itu kalau diarahkan diarahkan bagus, dia bagus, bisa dia bisa menciptakan menciptakan suasana yang yang hangat. hangat. Tapi Tapi juga juga ada ada nggak nggak bagusnya. bagusnya. Sifat Sifat amaro ini amaro ini dominan. dominan Dalam dalam arti arti ketika dia lebih cenderung kepada kepada sudur sudur kesadarannya kesadarannya pribadi. pribadi. Ya, Ya, semuanya dianggap benar benar menurut menurut dirinya. dirinya. Nanti Nanti takutnya itu takutnya terlalu terlalu kepedean. kepedean. Ini Ini harus dikembangkan lagi. ya, Cara mengembangkannya ke sifat Sifat lawama lawama tadi. tadi, Lawama itu itu sifatnya sifatnya kolbu. Kolbu kolbu itu itu kesadaran kesadaran lebih lebih dalam dalam daripada daripada sudur sudur tadi. tadi. Sifatnya Sifatnya terbolak-balik. terbolak-balik. Sifat Sifat lawama lawama itu kan nggak nggak konsisten ya. konsisten ya. Kadang Kadang hari ini mungkin kita satu frekuensi, mungkin lain. lain. Nah, ini Nah, ini alamiah, alamiah, nggak nggak masalah. masalah. Dalam arti semua semua itu ya bagian daripada proses. proses. Ketika Ketika sampai sampai ke ke kolbu, kolbu, sifatnya sifatnya terbolak-balik, terbolak-balik, letaknya itu letaknya lapisan itu hati lapisan kedua hati setelah kedua kesadaran setelah tadi. kesadaran tadi. Masih Masih ada ada dua dua sudut sudut pandang. pandang. Semuanya Semuanya dua yang dia lihat. Kalau nggak Kalau benar nggak ya benar ya salah. salah. Kalau nggak Kalau baik nggak ya baik ya buruk. buruk. Ini kolbu. Sifatnya Sifatnya seperti itu. Di dalam Di dalam kolbu kolbu ada namanya fuad. Fuad Fuad itu itu tidak melihat baik dan buruk lagi, lagi, tapi melihat yang ada di balik baik dan buruk. Ini Ini sifatnya yang disebut mulhimah malhama ya. Malhama Malhama itu itu sifatnya sifatnya fuad. Fuad Fuad itu seperti pencerah. Dia Dia menerangi menerangi seperti seperti api. api. Dalam Dalam arti arti ini ini dia dia bisa bisa memberikan memberikan obor penerangan. penerangan. Jadi Jadi fuad itu dia melihat segala sesuatu yang ada di balik segala sesuatu. Nah, ini Nah, ini orang fuad fuad ini tempatnya cahaya ma'rifat. Orang yang sudah pandangannya ke fuad, dia dia pandangannya pandangannya ma'rifat. ma'rifat. Dia Dia mengetahui segala sesuatu di balik segala sesuatu di balik. Dan ini bagus kalau memang fuadnya itu bisa jalan, dia bijaksana dan sebagainya. Terus di dalam fuad setelah mengalami ada namanya mutmainah, yaitu yaitu tentang tentang saho. saho. Kalau mutmainah ini kita kalau kalau tingkatan tingkatan selanjutnya selanjutnya saho ini apa? Saho itu dia dia mempunyai mempunyai konsep, konsep, dia mempunyai prinsip, dia dia mempunyai mempunyai keyakinan keyakinan yang teguh. dia Dia bisa bisa mengorganisir, mengorganisir, mengakomodir mengakomodir segala sesuatu itu sekat-sekat tahapan-tahapan itu dia paham. Urutannya dia paham. itu Saho. saho. Tingkatannya Tingkatannya mutmainah. mutmainah. Dia Dia menemukan jati dirinya tadi. tadi. Seringnya Seringnya orang kalau di mutmainah mutmainah itu itu kan yang yang paling mendasar mendasar ketika ketika masih mau proses itu mencari mencari siapa siapa aku. aku. Jadi Jadi ini cara pengenalan menuju pengenalan kepada kepada aku, aku, mengenal kepada kepada Allah, Allah, atau atau disebut disebut dengan saho. saho. Saho itu Itu sudah sudah mulai tersistematis tersistematis pandangan dan ngari akal, tingkat kecerdasan akal akan otomatis meningkat ketika kesadaran kolbunya juga meningkat. Misalnya kalau tadi kesadaran hatinya masih di lapisan luar, ini lebih rasional. Kalau nggak rasional kan dia nggak mau. Ini memicu amaro. Kalau nggak rasional, naiknya ke kepala, jadinya mudah marah. Tapi kalau sudah ke kolbu, dia masih membolak-balik, mempertimbangkan baik buruknya, mempertimbangkan boleh apa tidaknya. Itu
kecerdasan juga akan berkembang, dia bisa menambah wawasan atau tidak. Kalau Kalau sudah sudah sakop, sakop, dia menemukan sistematisnya, sistematisnya, bukan bukan lagi lagi soal soal mengembangkan mengembangkan pemahaman, tapi tapi sudah sudah menemukan pola pola dari dari pemahaman itu secara akal, dia sudah bisa bisa melihat alurnya. Ini Ini sifatnya sifatnya sakop. sakop ya. Kalau Kalau sakop sakop ada namanya loop. loop itu Loop itu satu dari dari ketajaman hati yang mendalam. dan Dan sifatnya loop sifatnya ini loop ya ini ya rodia. dia Dia melihat setelah setelah orang memahami mutmainah, mutmainah, rodia itu rodia itu sifatnya ingin ingin berbagi, berbagi, bukan bukan hanya untuk untuk dirinya. dirinya. Kalau bisa itu dia rodia rodia ini ingin ingin membuat membuat orang orang lain itu paham dengan dengan apa apa yang yang dipahami. Nah, ini Nah, ini duduknya duduknya kalau dalam dalam hati, tapi tempatnya loop hati hati sanubari. sanubari. Orangnya Orangnya sangat prihatinan ya, sangat toleran sekali. Singkatnya Singkatnya lagi setelah loop itulah pasti ketemu yang mendominasi, yang meliputi semua namanya sir. Jadi di dalam sir itu dia merangkul antara loop, sakop, buat dan kolbu. Jadi kalau digambarkan di di dalam struktur struktur kesadaran itu ada 4. Nanti di dalam yang 4 nanti intisarinya namanya sir. Lelaki sir atau orang itu ya kesadaran mardia itu orang yang sudah dan sudah bisa dipastikan mempunyai bukti-bukti kalau sudah sampai ke manasir, dia mempunyai pijakan contoh-contoh yang bisa dijadikan teladan. Pokoknya orang-orang sudah mardia. Gambarannya kalau rodia itu dia masih mempunyai karya tapi kecil. Tapi kalau mardia sudah besar, orang sudah punya perusahaan, itu mardia. Itu untuk orang banyak, bisa dinikmati orang banyak. Ini sifatnya latifat sir. Kalau di akal itu sendiri sudah sampai ke mana sir. Dia itu sangat lembut, orangnya sangat membimbing. Ini sifatnya para mursyid. Dan yang terakhir baru aku yang meliputi aku ini tadi semua latih mulai indrawi, akal sampai laksana dan sama hati. Nah, aku inilah bisa didapat setelah kolbu tadi latifat ini sudah terbuka, baru nanti ketemu akunya. Nah, setelah sampai ke aku ini yang nanti kesulbi lagi kolbu setelah dipenuhi dengan cahaya iman Islam dan ihsan termasuk makrifat tadi, dia akan menemukan sejatinya aku yang ada di dalam sir tadi, baru masuk ke sulbi. Sulbi ini yang disebut dengan ma'ul hayat tadi, dua yang ada di dalam ma'ul hayat itu ya yang ada di sulbi. Nanti ketemu mani, wadi, manikam. Dan hakikatnya itu adalah tentang manikam. Jadi ayat itu adalah kejadian manikam. Orang paham ini secara zahirnya ya proses asal-usul kejadian manusia. Tapi secara batinnya ketika sudah menemukan manikam ini secara otomatis kesadaran Nur Muhammad itu bangkit. Maksudnya Nur Muhammad itu dalam bahasa yang lebih dipahami kesadaran universal gitu. Dia sudah aktif. Jadi luas pandangannya ya ahadiyah tadi. Pandangannya sudah sampai ke Jadi dia wahdah dan wahidiyah. Ini tentang tajalli. Ada yang pandangan asad ini sendiri adalah dasar dari pandangan ketika sudah sampai ke pengenalan kepada aku, maka pandangannya aku di sini ditujukan kepada Allah yang maha tunggal. Maka yang maha itu adalah kesadaran ruh tadi, bukan lagi kesadaran kolbu, bukan lagi kesadaran akal, tapi kesadaran ruh. Kesadaran ruh itu letaknya di kolbu, di sulbi. Kalau sudah aktif namanya sakral. Sakral bahasa lainnya kesucian.
dia masuk ke kosong yang dimasuk kosong itu maha sucinya Allah ini nggak bisa dibayang, bisa amat itu otomatis dikenal Allah nanti tidak perlu lagi dihayalkan dibayangkan karena nyata ketika sudah turun ke surga semuanya itu terbuka otomatis. Ibarat kata matahari itu sudah terbit, lihat mengenal kepada Allah itu terang benderang nyata. Mereka yang sudah sampai ke kesadaran itu sendiri mengatakan bahwa Allah itu az-zahir. Nanti paham bukan zohir.